Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nanti Ketua Steering Komite Rakernas kelima PDI Perjuangan, Bapak Jarod Saiful Hidayat, sekaligus juga Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi. Yang saya hormati Ketua DPP Bidang Kehormatan Bang Komarudin Watubun, yang sudah tidak asing lagi, podcast dan lain-lainnya sudah semua kita bisa saksikan. Dan saya sendiri Eriko Sotarduga, Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga. Kami diminta oleh Sekjen Partai, oleh Mas Hasto, untuk mewakili, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Rakernas 5 PDI Perjuangan yang nanti akan diselenggarakan di Ancol, yang diselenggarakan tanggal 24 sampai 26 Mei tahun 2024 dengan satu kalimat yang tidak asing lagi, Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang. Kekuatan persatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya. Nah, untuk itu, saudara-saudaraku, rekan-rekan pers yang kami banggakan, tidak memperpanjang waktu lagi, kami persilakan Ketua Steering Komite Rakernas kelima PDI Perjuangan, Ketua DPP Bidang Ideologi Kaderisasi, Jarod Saiful Hidayat, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Rakernas PDI Perjuangan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Eriko Sotarduga, Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga, masuk di Steering Komite, Pak Komarudin Watubun, yang sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk melakukan proses di Mahkamah Partai terkait dengan perselisihan hasil pemilu di internal partai, sekaligus rekan di Steering Komite, saudara, dua Pak, teman-teman media yang saya hormati, terima kasih telah hadir di partai, guna nanti kita akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan rapat kerja nasional kelima. Tadi disampaikan oleh Pak Eriko, yang diadakan tanggal 24 sampai 26 Mei yang akan datang, tepatnya di BCT Internasional Ancol, yang dekat dengan sirkuit Formula E. Saya disampaikan temanya Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang. Sub temanya kekuatan persatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya. Rakernas yang kelima, sesuai dengan negara dasar dan rumah tangga, akan diikuti oleh fungsionalis DPP partai. Kemudian 3 gerak partai yang menyangkut ketua sekretaris bendahara, DPD dan DPD partai, kepala daerah dari PDI Perjuangan seluruh Indonesia, anggota DPR RI, baik yang incumbent maupun yang terpilih, kemudian anggota DPRD kota, kabupaten seluruh Indonesia, badan dan saya partai, serta undangan yang nanti akan ditentukan kemudian. Rakernas kelima PDI Perjuangan diadakan di tengah-tengah keprihatinan atas bekerjanya sisi-sisi gelap kekuasaan melalui manipulasi hukum, penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara, serta berbagai upaya lain yang mengkerdilkan demokrasi.
yang sering disebut oleh para pengamat, kita sedang memasuki kegelapan demokrasi. Meritokrasi dan supremasi hukum diganti dengan demokrasi prosedural atas dasar kekuasaan, sehingga melahirkan praktek-praktek kecurangan pemilu yang kemudian disampaikan oleh 3 orang hakim Majelis Konstitusi dengan dissenting opinion. Atas dasar tersebut, maka Rakernas PDI Perjuangan menggelorakan agar seluruh kekuatan di 3 pilar partai, yaitu struktural partai, eksekutif dan legislatif, untuk bersama-sama ya, menganalisis, membahas tentang beberapa hal yang dibahas terkait dengan 3 topik yang akan dibahas. Yang pertama tentang sikap dan posisi politik PDI Perjuangan. Yang kedua tentang membahas tentang program-program kerakyatan. Dan yang ketiga kita membahas tentang strategi pemenangan pilkada serentak 2024. Rakernas kelima mengambil tema tadi saya sampaikan, bukan hanya Satya Eva Jayati kebenaran pasti menang, tapi subtemanya yang paling penting, kekuatan persatuan rakyat dan kebenaran yang berjaya. Inilah posisi PDI Perjuangan untuk selalu menyatu dengan kekuatan rakyat, untuk selalu berjuang mewujudkan kebenaran yang hakiki, dan kebenaran itu akan memiliki jalannya sendiri. Kita akan berusaha mewujudkan kebenaran dan keadilan yang hakiki. Untuk menggerakkan semangat juang, maka Rakernas ini sudah dimulai. Nanti akan ambil api abadi di Grobogan, api abadi di Merapen, sebagai simbol bahwa PDI Perjuangan selalu menyalakan api perjuangan yang nanti tak kunjung padam. Akan diambil dari Merapen, Grobogan. Insya Allah besok akan diambil api abadi di Grobogan dari Merapen ya, oleh nanti Pak Eriko sebagai Ketua Bidang Pemuda Olahraga, kemudian Pak Komarudin Watubun sebagai Ketua Bidang Kehormatan, ditambah dengan Pak Putut Adianto, Wasekjen Bidang Internal, dan api digerobokan dari api abadi di Merapen Grobogan ini akan dibawa dalam satu obor, dan obor akan dibawa berlari maraton yang dilakukan oleh kader-kader partai dan pelari-pelari, melibatkan pelari-pelari maraton secara nasional dan daerah. Kita tahu bersama bahwa api abadi Merapen ini punya sejarah sangat panjang, dan di dalam budaya Jawa api ini sangat membawa marwah, karena konon ceritanya ditemukan oleh Sunan Kalijaga. Api abadi Merapen itu juga diambil pada saat kita melakukan Ganefo tahun 1963 November, yang diikuti oleh 51 negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Diambil untuk PON biasanya. Diambil juga api abadi ini untuk Asian Games kemarin, betul ya? Maka akan diambil. Inilah semangat dari api perjuangan tak kunjung padam. Ada di Jumat setelah Jumatan. Selanjutnya ini akan dibawa oleh kader partai dengan melibatkan atlet-atlet maraton nasional dan daerah, melintasi 526 km, melewati 20 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
dan diharapkan sampai di Jakarta di lokasi tanggal 23 Mei. Jadi maraton, kemudian namanya itu estafet, gitu ya, estafet. Contoh misalnya besok habis Jumatan akan diambil di Merapen, Gerobokan, akan dibawa lari ke Semarang, mampir di kantor DPC Semarang. Jam 12 sampai Semarang istirahat, besok pagi jam 6 akan dibawa lari lagi untuk melewati kabupaten yang lain, terus menerus. Ya. Ini menunjukkan bahwa PD Perjuangan benar-benar mempraktekkan semangat yang sana di satu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, yang sehat juga. Api perjuangan tak kunjung padam itu nanti akan ditempatkan di arena Rakernas dan menjadi api semangat di dalam melakukan konsolidasi partai dan pemenangan pemilu pada serentak tanggal 27 November nanti. Dengan menyalakan api perjuangan tersebut, PD Perjuangan mengajak kepada seluruh partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah negara Republik Indonesia untuk belajar dari dunia olahraga. Dalam dunia olahraga, ketaatan kepada aturan main, baik melalui wasit yang independen dan netral, yang sifatnya wajib. Olahraga juga mengajarkan satu prestasi, budaya prestasi, dan dilakukan secara berjenjang, latihan terus-menerus, dan di dalam olahraga untuk mencapai prestasi tidak ada jalan pintas. Harusnya di dalam politik juga tidak perlu ada. Tidak boleh ada jalan pintas. Olahraga penuh dengan sportivitas, penuh dengan kejujuran dan persaingan yang sehat atas dasar prestasi dari masing-masing atletnya. Dalam dunia olahraga, kecurangan sangatlah dilarang. Misalnya, penggunaan doping dan berbagai bentuk kecurangan merupakan pelanggaran etika dan hukum yang sangat berat. Kita semuanya berjuang, semoga kegelapan demokrasi yang saat ini melanda Indonesia bisa diatasi dengan semangat api perjuangan dari seluruh komponen bangsa, khususnya pada seluruh para pemuda, para mahasiswa, kelompok civil society, pers, seniman, budayawan, para guru besar, para politisi yang berjiwa negarawan, dan lain-lain. Persatuan seluruh kelompok pro-demokrasi tersebut akan menjadi wajar demokrasi, wajar menyingsing, akan menjadi jalan penerang guna melawan berbagai macam bentuk nepotisme, kolusi, dan korupsi, serta penggunaan alat-alat negara dan sumber daya negara bagi kepentingan politik kekuasaan yang anti korupsi, yang anti demokrasi. Ini sebagai pengantar tentang Rakernas. Ada tambahan, Pak Muhammad? Kayak itu? Kalau nggak ada, silakan kalau ada pertanyaan, dibuka pertanyaan kami berikan pada Pak.